Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3 pada pembelajaran yang keempat. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai kepedulian terhadap lingkungan umum. Yang kedua adalah Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai mengemukakan pendapat dan menulis laporan hasil wawancara. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, kepedulian terhadap lingkungan umum. Bila kita berbicara tentang kelestarian lingkungan, akan ada dampak yang sangat merugikan apabila tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena manusia sangatlah bergantung kepada kesehatan lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak sehat, maka manusia itu tidak akan kerasan untuk tinggal di suatu tempat. Ya. Selain itu juga ada dampak yang merugikan diri sendiri, masyarakat, ya. Pasti itu akan terjadi apabila tidak melakukan penjagaan lingkungan dengan baik, ya. Apa saja dampak tersebut seperti kebanjiran atau lingkungan menjadi rusak. Itu dampak logis paling kecil ya. Akan lebih banyak lagi dampak buruk karena lalai terhadap penjagaan terhadap lingkungan. Nih, seperti contohnya, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika musim hujan datang akan terjadi banjir itu ya. Mari kita renungi bersama. Apakah kita sudah benar membuang sampah di tempatnya apa belum? Baik di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan ya. Itu ya. Nih dampak apabila banjir, lingkungannya menjadi kotor, banyak lumpur, sampah berserakan. Selain itu, fasilitas umum akan rusak ya. Pun juga rumah-rumah pribadi nanti akan kotor, akan rusak, bahkan akan hanyut. Itu ya. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian sadar terhadap membuang sampah ini, satu orang akan membuat andil bahwa sungai akan menjadi lebih bersih, apalagi 10 orang atau 30 orang satu kelas ya. Semuanya sadar akan sampah. Jadi kita mulai dari diri sendiri ya. Lalu kita tularkan kepada orang lain seperti itu ya. Selain itu banjir juga dapat menimbulkan penyakit ya seperti diare atau kekurangan ketersediaan air bersih itu juga fatal ya. Kalau kena penyakit diare atau kencing tikus itu leptospirosis, tikusnya kena banjir hanyut terus apa urinnya tercampur dengan air banjir hingga airnya jadi penyakit ya. Makanya hati-hati, kita cegah banjir itu jangan sampai terjadi. Terus gimana untuk menanggulangi banjir? Ini ya, jangan membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan sungai. Perhatikan ya kalian kalau punya adik kecil mungkin ya, punya di keluarga kalian ada bayi, itu dipastikan popok bayi jangan dibuang, dihanyutkan atau diuncal nih di sungai itu nggak boleh ya. Lebih baik dikubur atau ditaruh di tempat pembuangan seperti itu ya. Jangan sampai di sungai atau biasanya di parit atau biasanya di
pematang sawah itu kok banyak sampah kan ya, yang lewat menjadi bau kan ya, tidak sedap dipandang, mengundang lalat, penyakit ya. Perlu diperhatikan ya, membuang sampah di mana? Di tempat sampah atau di tempat pembuangan akhir itu ya. Terus juga akibat hutan gundul karena penebangan liar menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sifat pohon itu kan menyerap atau mempercepat penyerapan air ya. Jadi air itu tidak sampai menggenang kalau ada di hutan itu ya. Dan juga daya cengkram akar ke tanah itu mengakibatkan tanah menjadi kuat, tidak labil ya. Nah, kalau nggak ada gimana? Selain apa? Tanah akan menjadi labil ya. Kalau kena air akan tergerus sehingga terjadi longsor. Selain itu, pepohonan itu ya juga membersihkan air atau menjernihkan air sifatnya ya. Jadi air yang masuk ke tanah itu akan lebih bersih nantinya. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber air dari dalam tanah. Itu ya. Nih, tanah longsor itu karena apa? Tebing yang sudah gundul, nggak ada pepohonannya. Jadi tidak ada yang menahan lagi, tidak ada yang membuat penyerapan air lebih cepat. Ya, ya akhirnya gimana? Ya kamu lihat sendiri seperti gambar itu saja. Tanahnya labil, terus rawan longsor, hingga akhirnya kalau ada hujan, itu jadi langsung longsor ya, bencana longsor. Nanti kalau menimbun perumahan kan bisa bahaya fatal ya, bisa mengakibatkan korban jiwa. Gimana caranya mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor? Dengan cara kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Mungkin kita tidak memotong atau menebang pohon secara langsung, tapi perilaku kita mengakibatkan apa? Mengakibatkan hal tersebut. Contohnya apa? Menggunakan tisu berlebihan ya, menggunakan kertas berlebihan. Toh sekarang sudah eranya paperless ya. Kita sudah tidak menggunakan kertas kalau pengarsipan itu ada tanda tangan digital ya. Mulai sudah ke arah sana. Itu kita terus kalau beli kertas itu usahakan yang ada tulisan legal wood ya atau kayu legal dari hutan hutan produksi itu ya. Jadi kita harus mawas diri. Walaupun kita tidak memotong pohon secara langsung, kita perilakunya kadang-kadang membuat eh, konsumsi kertas atau tisu atau bahan-bahan yang berasal dari kayu itu meningkat hingga membuat penebangan juga meningkat. Terus upaya apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan, baik hutan, laut, ataupun lingkungan fasilitas umum? Kalau di hutan, kita bisa reboisasi ya, kalau sudah terlanjur ada penebangan liar, langsung saja ditanami tanaman-tanaman baru. Terus tebang pilih, kalau sekiranya tanaman itu sudah tua dan kalau ditebang tidak menyebabkan dampak sistemik dari ekosistem itu nggak apa-apa. Terus mengurangi penggunaan kertas dan tisu ini ya korelasinya dengan penebangan pohon. Terus sanksi tegas untuk pembalakan liar sudah ada hukumnya ya. Namun kan kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu melindungi karena di sana ada uang yang berputar ya. Nanti kalian kalau bekerja di bidang hukum, kalian harus tegas menjalankan undang-undang ya.
Melindungi dan menjaga flora dan fauna tetap alami di habitat. Nih nggak usah berburu-berburu itu sudah ya. Sudahlah biarkan hewan dan tumbuhan hidup alami di habitat tadi. Karena habitat alami itu habitat terbaik bagi mereka. Terus laut, menjaga kebersihan laut dan pantai. Menjaga terumbu karang, ya. Terumbu karang itu tidak boleh dikotori, tidak boleh dirusak. Terus menangkap ikan dengan jala, jaring, dan pancing. Nggak boleh pakai bom atau pukat harimau. Kenapa? Karena akan merusak ekosistem, merusak terumbu karang. Terumbu karang itu adalah rumah ikan. Kalau dirusak rumahnya, terus gimana? Kan pergi dia, nggak bisa kita mendapatkan ikan lagi ya. Ataupun pukat harimau itu sampai ikan yang kecil-kecil yang masih anakan juga terangkat. Jadi tidak ada regenerasi ikan ya. Besoknya kalau kita kembali mencari ikan lagi kok nggak ada, karena sudah diambil semuanya satu keluarga ikan itu ya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil ya. Jadi akhirnya habis seperti itu ya. Terus sanksi tegas kerusakan ekosistem laut. Ini juga penting ya. Kalau kalian nantinya duduk jadi hakim atau jaksa atau penegak hukum lain, karena kalian harus tegas dalam menjalankan undang-undang dan memberikan sanksi kepada siapa? Pelanggar undang-undang dalam ini, undang-undang perusahaan ekosistem laut ya. Terus fasilitas umum, gimana kita cara menjaganya? Yang pertama melapor apabila ada kerusakan pada pihak yang berwenang. Mungkin Dinas Taman Kota ya kalau di sini ya, ataupun Pak Lurah gitu bisa mungkin ya. Terus renovasi fasilitas umum yang rusak. Mungkin fasilitas itu sangat dibutuhkan, ternyata rusak. Terus warga swadaya iuran gitu ya untuk merenovasi, baik mengecat ataupun lain-lain. Menjaga dan merawat ini sangat penting ya. Kita berhak menggunakan fasilitas umum dan wajib untuk menjaga dan merawatnya ya. Terus meningkatkan kepedulian pada hak orang lain. Orang lain juga berhak, maka kita harus menjaga dan melestarikan dan merawat. Jangan sampai orang lain kita dolimi ya dengan kelakuan kita merusak fasilitas umum. Seperti itu ya. Kita lanjut pada pembahasan kedua yaitu mengemukakan pendapat dan menulis laporan hasil wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya ya, sudah ada kan kesimpulan hasil wawancara itu apa sih? Ini diulang aja ya. Keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan ini ya. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Bisa minimal satu paragraf lah ya. Untuk menjelaskan wawancara itu secara overall atau secara menyeluruh gimana ya. Jadi wawancara awal sampai akhir intinya apa, terus kalian tuangkan ke dalam bentuk beberapa paragraf atau beberapa kali ya. Terus bagaimana cara menulis kesimpulan hasil wawancara? Yang pertama tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Kita kumpulkan dulu jawaban-jawaban dari narasumber, kita bisa ambil transkripnya. Ada ya aplikasi di HP itu buat transkripsi instan. Jadi percakapan orang langsung berbentuk teks, itu bisa. Ini tulis jawaban secara jelas. Ini berarti diurutkan ya sampai lengkap. Lalu pahami dan baca kembali jawaban narasumber. Kalian baca, kalian resapi, kalian pahami ya. Apa sih yang dijelaskan oleh narasumber. Terus lakukan tanda ya. Lakukan pengelompokan jawaban nih. Ya, apakah itu berisi topik ya? Berisi inti topik itu apa sih inti topiknya ya? Kalian
dikelompokkan yang benar-benar berisi inti dari topiknya. Terus tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Ini penting ya untuk mempersatukan hasil-hasil jawaban tadi ditarik ke dalam satu ide pokok. Apa sih maksudnya? Mulai dari awal sampai akhir ya. Nanti kalian bisa menulis paragraf yang benar-benar mewakili dari wawancara tersebut. Terus tentukan kalimat utama yang akan menjadi inti pembahasan dari wawancara. Nanti setelah ide pokoknya, kalian tulis kalimat penjelas ya. Ini kan sudah ya kalimat utama. Tadi kalian tentukan kalimat utamanya dari apa? Dari eh, inti topik yang sudah kalian temukan. Setelah itu dituliskan kalimat penjelas ya yang mendukung inti topik ya berdasarkan jawaban narasumber. Jadi kalian cari, kalian gali dari urutan wawancara ya baik sebelum atau setelah ide pokok itu. Terus gunakan kalimat efektif, ini juga sangat penting ya. Kalimat efektif itu yang tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Juga bisa mewakili pikiran dari penulisnya ya. Terus gunakan kata baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Biar semua orang tahu ya. Orang Indonesia kan pakai apa? Bahasa Indonesia sesuai EYD ya. Terus hasil wawancara itu sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Mungkin yang kita wawancara sudah capek ya, terus lupa atau gimana, terus menyampaikan keterangan yang kurang benar mungkin ya. Kita cross check lagi kepada orang yang benar-benar mengerti. Bisa mungkin seumpama kita eh, mewawancara pedagang kayu ya. Terus kita agak rancu, ada informasi yang agak rancu atau mungkin kurang benar. Kita cross check kepada pedagang kayu lain atau mungkin orang yang telah berdagang kayu sejak lama ya, walaupun sekarang sudah berhenti. Intinya orang yang memiliki pengalaman ya. Terus kalau sebelum melakukan pemberian tanggapan atau opini. Iya, usahakan kalian membaca hasil wawancara itu secara utuh ya. Terus perhatikan hal-hal penting seperti ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban dan kesesuaian jawaban dengan topik agar match ya, agar sesuai atas opini dengan isi ya, seperti itu. Terus gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Ya. Terus saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara yaitu budidaya kambing etawa. Seumpama kalian telah melakukan wawancara, ya terus satu teman kalian dimintai pendapat apakah wawancara ini sudah benar. Terus teman kalian itu cara jawabnya gini, menurut saya atau dikasih mohon maaf ya, kita kan orang timur yang banyak mempunyai yang namanya peraturan ya atau tata krama. Mohon maaf, menurut saya pertanyaan jumlah anggota komunitas kambing etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik yaitu wawancara. Itu ya. Diusahakan kalau membuat kalau memberi tanggapan dengan santun dan dengan benar ya dan masuk akal pastinya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja kalian ketikkan di Google Classroom atau WhatsApp.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi